Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek imajiner yang berjudul pemanfaatan limbah papan palet sebagai kerajinan ukir Jepara. Disusun oleh Ganang Maulana Ashidik, Afga Agung Wijaya, saya sendiri, dan Andra Eka Karuniawan. Ya, saya sendiri. Latar belakang dari proyek kali ini karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki seni dan budaya yang sangat beraneka ragam. Setiap daerah memiliki ciri khas seni dan budaya tersendiri. Salah satunya di Kabupaten Jepara yang terkenal sebagai kota ukir. Industri ukir dan kerajinan kayu menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di Kabupaten Jepara. Industri kayu berkembang dengan pesat mulai dari industri kecil sampai dengan pabrik besar. Kegiatan industri ukir di Kabupaten Jepara menghasilkan berbagai benda kerajinan dan perlengkapan rumah tangga berbahan dasar kayu. Tujuan dari proyek ini yaitu terbentuknya usaha kreatif pengolahan limbah papan palet bekas yang menghasilkan nilai jual dari barang bekas. Meningkatkan usaha melalui pengembangan produk. Ruang lingkup proyek meliputi meningkatkan inovasi mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha. 2. Untuk meningkatkan kreativitas dan penalaran mahasiswa dalam upaya pelestarian budaya. 3. Memperkenalkan kepada masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk sekitar lingkungan menjadi peluang usaha baru. 4. Menciptakan produk inovasi baru dalam perindustrian kayu di Jepara. Gambaran umum proyek. Kerajinan hiasan dinding ini berbahan dasar limbah kayu palet yang diukir dengan mesin laser engraving dengan motif batik Jepara. Sumber bahan baku papan palet bekas tersedia banyak dari hasil industri furniture yang ada di Kabupaten Jepara. Papan palet bekas diolah dengan hasil motif batik atau dengan motif lain, misalnya kaligrafi Arab. Kelebihan dan kekurangan proyek. Kelebihannya, produk kerajinan ukir bermotif batik memiliki keunggulan yakni desain motif batik dan kaligrafi dengan hasil lebih detail karena proses produksi menggunakan mesin laser CNC. Kekurangannya, kelemahan dari produk ini adalah belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Aktivitas proyek yang pertama itu prosedur pelaksanaan, yaitu meliputi persiapan produksi, pelaksanaan produksi, pemasaran produksi, dan evaluasi kegiatan. Yang kedua, tahap survei pasar. Pada tahap ini dilakukan tindakan survei mengenai kondisi pasar serta memperhatikan kondisi persaingan di lokasi pemasaran, serta melihat peminat dan memprediksi tingkat kejenuhan produk oleh konsumen. 3. Tahap persiapan, mempersiapkan dan membeli alat-alat yang diperlukan sebelum kegiatan produksi dimulai. Penataan mesin-mesin produksi juga perlu diperhatikan untuk menjamin keselamatan kerja selama kegiatan produksi. Yang keempat, tahap produksi, yaitu meliputi tahap desain menggunakan aplikasi CorelDRAW yang diintegrasikan langsung ke mesin laser CNC. Tahap produksi, langkah-langkah pembuatan produk hiasan dinding berbahan dasar limbah papan palet bekas sebagai berikut. Kemudian tahap pemasaran produk. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam melakukan bisnis. Salah satu kegiatan pemasaran adalah promosi. Tahap promosi ini kami, tim PKMK, melakukan pengenalan produk kerajinan ukir motif
batik kepada masyarakat dan calon pembeli melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, blog, dan e-commerce lainnya. Kemudian tahap evaluasi. Pada tahap ini merupakan tahap di mana hasil serangkaian kegiatan akan diidentifikasikan kelemahan pada periode sebelumnya sehingga dapat periode berikutnya diperbaiki. Evaluasi yang dilakukan mencakup 3 aspek, yaitu sistem produksi, hasil produksi, dan pemasaran. Tahap evaluasi. Pada tahap ini merupakan tahap di mana hasil serangkaian kegiatan akan diidentifikasikan kelemahan pada periode sebelumnya, sehingga pada periode berikutnya bisa diperbaiki. Evaluasi yang diberikan mencakup 3 aspek, yaitu sistem hasil produksi, sistem produksi, dan pemasaran. Evaluasi produksi bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang paling efektif dan efisien. Evaluasi produk dilakukan untuk menghasilkan produk dengan penerimaan konsumen yang optimal. Sedangkan evaluasi sistem pemasaran dilakukan dengan mengetahui tercapai tidaknya target-target penjualan. Tabel aktivitas project. 1. Penentuan aktivitas. Nama Ganang Maulana Ashidik, NIM 2019-52009. Alokasi waktu 12 jam per minggu. Uraian tugas bertanggung jawab dan mengkoordinir tim yang melaksanakan kegiatan, dan juga membeli alat dan bahan produksi. Yang kedua, Afga Agung Wijaya, NIM 2019-52050. Alokasi waktu 12 jam per minggu. Yang memiliki tugas desain produk dan logo serta promosi. Yang ketiga, Andrea Karuniawan, 2019-52037, 12 jam per minggu. Uraian tugas evaluasi dan pemasaran. Ini adalah estimasi biayanya, yaitu perlengkapan habis Rp6.300.000, 2 bahan habis pakai Rp800.000, 3 perjalanan Rp900.000, 4 lain-lain 2 juta. Total adalah Rp10 juta. Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan seperti tabel berikut. Dari bulan pertama, dari 3 bulan kita ambil survei pasar, yaitu setengah bulan dari bulan pertama. Tahap persiapan dari minggu ketiga bulan pertama. Tahap desain dari minggu keempat sampai minggu ketiga bulan kedua. Tahap persiapan minggu keempat bulan 2 sampai minggu pertama bulan ketiga. Tahap pemasaran minggu kedua sampai ketiga bulan ketiga. Tahap evaluasi adalah minggu keempat dari bulan ketiga. Alur aktivitas. 1. Survei pasar. Persediaan kosong dengan durasi 2 minggu. B. Tahap persiapan. A. Durasi 1 minggu. Tahap desain dan produksi. Persediaan B. Durasi 4 minggu. Desain persiapan promosi. C. Durasi 2 minggu. Tahap pemasaran. C. Durasi 2 minggu. Tahap evaluasi. E. 1 minggu. Awan seperti berikut ini. Dan ini awannya. Yang keempat adalah Slack. Dan chart. 1. Survei pasar. Minggu 1 dan sampai kedua adalah survei pasar. Tahap persiapan dilakukan dalam minggu ketiga. Tahap desain dan produksi dilakukan pada minggu keempat sampai ketujuh. Tahap promosi dilakukan, persiapan promosi dilakukan pada minggu ke-8 sampai ke-9. Tahap pemasaran dilakukan sampai
minggu 10 sampai ke 11, tapi evaluasi dilakukan pada minggu ke-12. Part 2. Ini Mas Ganang Maulana. Saya akan melanjutkan part 2. Kebutuhan sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan dengan materi 1, material tool estimasi dana. Ya, dilihat bisa di sini semua subtotal dari bahan-bahan, alat dan bahan bakunya. Dari cat kayu di sini 2 manusia. Jumlah orang 1 orang, alokasi waktu jam 12, bertanggung jawab dan mengkoordinir tim dalam pelaksanaan kegiatan 10 orang, alokasi 12, pembelian alat dan bahan produksi 3, 1 orang, alokasi 12, desain produk, desain logo 4, 5 orang, 12, alokasi waktu jam atau per minggu, promosi 5, 3 orang, alokasi waktu jam minggu 12, evaluasi pemasaran. Master budget ya, bisa dilihat aktivitas normal, cash normal, survei pasar. Desain, pricing. Kesimpulan, pada proyek Imaginer kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu proyek harus dibutuhkan suatu manajemen yang baik dan terarah, guna proyek yang dijalankan akan berjalan lancar sesuai dengan rencana yang ada, serta perhitungan estimasi dana yang keluar bisa diminimalisir sehingga menghindari kerugian yang bisa berpengaruh pada kelancaran proyek. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.